Stephen Fernando yang ramah dipanggil Stephen ini merupakan pria cilik yang sering menghabiskan waktu menari-narikan krayon di atas kertas maupun kanvas. Kalau Stephen dia tuh kalau kepribadian anaknya itu agak pemalu. Coba Stephen itu anak yang boleh dibilang yang pekerja keras. Jadi kalau diberi tanggung jawab biasanya sih lebih bertanggung jawab ya. Jadi kalau sesuatu itu semua dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hobinya itu melukis, seni kreatif ataupun olahraga gitu. Selama saya kenal, dia mempunyai jiwa seni yang tinggi. Dia tuh niatnya tuh gede untuk menjadi seorang superstar. Itu seperti katanya, kalau udah besar itu cita-citanya mau jadi Kak Putri, mau jadi pelukis juga. Jadi dia memang ada niat, dia memang dari lahirnya itu memang dia mau melahirkan sebuah karya. Stephen yang masih duduk di bangku kelas 5 SD di salah satu sekolah ternama di kota Medan ini selalu memanfaatkan waktu yang ada. Setelah pulang sekolah, Stephen pun jarang mempunyai waktu senggang. Kesibukannya dalam bersekolah memang tidak perlu diragukan lagi, karena setiap nilai mata pelajarannya selalu mendapatkan nilai yang memuaskan. Pulang dari sekolah saya pergi bermain dan malamnya berkreasi dengan krayon. Saat hari libur saya pergi berenang atau pergi ke lomba. Kegiatan sehari-hari selain sekolah dia biasanya les sekul, habis les sekul nanti istirahat ataupun main-main sama temannya. Terus di selang-selang jam istirahatnya biasanya dia hobinya melukis. Kalau di sekolah dia termasuk murid yang pintar ya. Soalnya nilai rata-ratanya pun 90 ke atas semua. Biarpun nggak ranking ya, tapi udah termasuk ya anak pintar gitu. Anak laki-laki berkacamata ini punya cita-cita sebagai pelukis internasional. Melihat setumpuk prestasinya saat ini, sepertinya bukan hal yang sulit baginya untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Deretan piala yang tersusun rapi ini diraihnya sejak pertengahan kelas 3 sekolah dasar atau sekitar 2 tahun yang lalu lewat berbagai kompetisi baik di bidang mewarnai maupun melukis. Memang bakat melukis Stephen ini hampir terlewatkan begitu saja sejak Stephen masih duduk di bangku playgroup. Namun bakat ini sudah mulai tampak ketika duduk di pertengahan bangku kelas 3, bahkan bakatnya pun semakin menjadi-jadi. Di sekolah dan di rumah bersama Kak Putri, karena dapat berkreasi dengan krayon dan dapat menggambarkan apa yang kita pikirkan. Lukisan yang ada satu tulangnya dan ada gambar dinosaurus lagi lari-lari. Kalau belajar melukis Stephen itu bisa dari mana aja dia tuh. Dari kecil itu dia suka apa yang nampak dia kadang di gambarnya gitu kan. Kalau cuma dari kecil itu kan sifatnya nggak terarah ataupun lebih bersifat otodidak ya. Jadi belajarnya masih hasil karyanya boleh dibilang masih coretan-coretan anak. Jadi setelah kita lihat dia hobinya bagus, punya bakat, jadi kita carikan guru yang lebih profesional di bidang itu. Dan syukur setelah belajar dia dengan guru seni lukisnya banyak kemajuan. Kalau secara langsung dari kami berdua dengan istri saya sih kayaknya enggak, cuma kalau dari kakeknya ya. Dulu kakeknya juga seorang seniman ya, selain tokoh masyarakat dia juga pelaku seni juga. Kalau dibilang hasil lukisan dia yang pertama sih saya sih nggak begitu ingat ya, cuma lukisan dia kan dari kecil kan lebih bersifat coret-coretan aja, kadang tidak begitu berbentuk ya. Cuma yang satu yang paling saya ingat itu waktu itu lukisan dengan beragam, ada dinosaurusnya, ada monsternya ya kan. Ya ada kayak ada bercerita dia di lukisan itu.
Nah, itu yang paling saya ingat. Cuma ya, kalau lukisan dia sejak kapan yang pertama sih saya pun lupa, karena sering dia melukis dengan media apa aja pun dia pakai gitu. Itu kan imajinasi anak-anak ya. Jadi apa yang di pikiran dia pun saya pun nggak bisa tebak pasti ya kenapa dia melukis seperti itu. Cuma ya mungkin dari lukisan itu ada pesan ataupun dari apa yang ingin dia sampaikan. Misalnya ada dia gambar ada monster yang lagi semprotkan air ke api, ya mungkin ya yang dia maksud ada kebakaran yang bisa ada binatang yang bisa memadamkan api kebakaran itu gitu. Jadi kalau imajinasi anak itu bisa kemana-mana. Ya kadang kalau kita melihat gambarnya itu pun ya kadang wow kok bisa begitu ya. Memiliki berbagai prestasi di usia dini memang sangat jarang kita temukan. Namun inilah kenyataannya. Memang buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Hobi yang dimiliki Stephen ini merupakan turunan dari kakeknya yang merupakan seorang pelukis dan juga sebagai tokoh masyarakat. Di zaman yang penuh dengan gadget, tapi Stephen sampai saat ini dapat membagi waktunya untuk itu. Stephen mengatakan ketika gabung bersama teman saja baru menggunakan gadget. Dan untuk bermain pun, Stephen tidak pernah meluangkan waktu yang sangat banyak. Perlombaan melukisnya bukan hanya mengatasnamakan sekolah saja, namun Stephen juga sering mengikuti perlombaan di beberapa event atas nama pribadi. Seperti yang diikuti baru-baru ini, Stephen yang terpilih sebagai perwakilan Sumatera Utara dalam perlombaan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup. Itu hobi melukis kan bagus ya untuk anak-anak ya, apalagi zaman sekarang kan zamannya lebih ke kreativitas ya. Jadi sepanjang itu positif buat anak kita ya, kita sebagai orang tua tentu mendukung dia. Kadang itu atas undangan sekolah, kadang ada juga ya atas nama perorangan kita mengikuti lomba. Kalau undangan sekolah biasanya kan harus ada persetujuan dari sekolah ya, karena itu kan membawa nama sekolah. Kalau misalnya perorangan ya cukup kita aja yang langsung daftar gitu. Memang kalau sekarang lagi zamannya atau musimnya lomba anak-anak ya, biar itu lomba seni lukis, kreatif ataupun fashion show. Cuma ya kalau kita sebagai orang tuanya tentu kita pilih jadwal-jadwal yang tidak mengganggu jam belajar dia, karena apapun ceritanya kan belajar itu lebih penting ya, sekolah itu lebih penting. Jadi kalau misalnya jadwalnya pas hari sekolah ya kan, kalau eventnya tidak penting kali ataupun nggak dari mewakili sekolah ya biasanya kita tidak ikut. Ya, kita lebih sering ikut lomba itu di weekend, misalnya Sabtu ataupun hari Minggu, ataupun hari libur. Jadi itu tidak mengganggu jam dia. Di setiap perlombaan yang diikuti, Stephen yang selalu mengandalkan tangan kirinya ini bisa dikatakan selalu berhasil meraih kejuaraan. Hal inilah yang membuat Stephen pantas dijuluki si pemalu calon pelukis internasional. Memang di perlombaan pertama kali dia tidak juara, saya ingat di situ. Terus di perlombaan kedua langsung juara 1. Dari situ dia semangatnya terus berapi-api ya. Jadi kita pun ikut senang. Jadi kita mendukung dia terus. Jadi biarpun dia lomba tidak sering juara awalnya ya, ya itu semacam istilahnya pelajaran ataupun bisa dia ikut untuk sekedar latihan atau melihat kreativitas anak ataupun teman-teman yang lain kan, bisa sambil lomba itu bisa sambil belajar dari teman-temannya yang istilahnya udah lebih senior, udah lebih lama terjun di bidang lomba, jadi dia bisa pelajari kira-kira gimana lukisan orang itu gitu kan. Cuma seiring berjalannya waktu kemampuan dia juga semakin meningkat dan hampir setiap event lomba dia ikuti tidak pernah tidak juara. Belakang-belakangan ini malahan sering juara 3 besar.
Bukan hanya bermain di krayon, Stephen juga jeli di bidang seni kreatif. Dalam seni kreatif, Stephen selalu mengandalkan kertas origami dan juga barang-barang bekas. Seni ada origami karena tidak hanya menggambar, dapat menempel, menggunting dan lainnya. Bahan-bahan sampah daur ulang, kertas, gunting dan lain-lain. Sebenarnya kalau seni kreatif dengan seni lukis itu satu paket ya. Namanya juga masih dalam kategori seni. Jadi selain melukis, dia kadang kan suka membentuk dari kertas-kertas ataupun sampah-sampah daur ulang. Dia suka dia bentuk, dia gunting, dia tempel. Ya kadang kalau menurut dia itu tidak bisa lagi dipakai di tempat-tempat, jadi akhirnya indah juga gitu. Jadi kalau dibilang seni kreatif itu memang kalau saya lihat itu memang udah ada bakat ataupun istilahnya bawaan. Jadi tidak perlu terlalu kita asal pun dia udah bisa berkreasi dengan sendiri. Mungkin dengan seni itu bisa dia apa yang dia inginkan ataupun ada yang dia sampaikan ya bisa tersalurkan lewat karya dia gitu. Jadi mungkin ya itu ya salah satu faktor. Di lain sisi mungkin dia melihat sesuatu yang indah, dia itu senang. Jadi bukan hanya lukisan ataupun kreatif lainnya. Kalau ada bentuk misalnya sesuatu yang dia lihat agak unik, ada apa, bisa berjam-jam dia duduk di sana gitu. Setelah kita tanya ada apa dengan itu, enggak, kok kayaknya unik ya gitu ya, kok cantik ya, dari segi apa ini kok polanya bagus begitu. Jadi ya asik aja dia sih bawaannya. Selain bimbingan belajar di luar, biasanya Stephen juga les di rumah bersama teman-teman yang lainnya. Stephen yang selalu mengumbar senyuman ini mengatakan bahwa semua seni itu tidaklah sulit. Yang saya kenal sama Stephen ini hampir sekitar 2 tahunan. Dia belajar seni dengan niat yang baik, gitu kan, apa yang dikasih sama gurunya dia nggak pernah ngeluh, dan dia tidak pernah namanya membuat apa ya kata-kata saya kurang bisa kak, pasti dia bilang nanti saya usahakan ya kak, walaupun terkadang dia tidak mampu sebenarnya. Semua tidak sulit, yang penting bisa dilakukan. Tidak jarang kalau anak seumuran Stephen jika diberi komentar pasti memasang mimik wajah tidak senang. Namun bagaimana sebenarnya jika hasil lukisannya diberi komentar? Tentu kalau dia dikritik sama orang sih jarang ya. Cuma yang paling sering mengkritik itu mungkin saya sendiri ataupun guru lesnya. Tapi kritiknya itu sifatnya kan lebih ke arah membangun ataupun memotivasi dia. Misalnya sering dia menggambar orang kepalanya tidak lengket dengan badannya. Jadi kok Stephen gambar kayak gini, kepalanya kok nggak nyambung ke badannya. Iya juga ya, kalau begini kepalanya udah melayang-layang, matilah dia katanya. Nah, jadi sifatnya lebih membangun. Jadi kalau misalnya dia pun dikritik itu sepanjang itu apa, dia sih nggak ada masalah, malahan dia senang dikritik. Dia menganggapinya itu cuma segini aja ya kak, nggak ada yang lebih susah lagi. Dia selalu dia menantang, bukan mau. Sebenarnya dia kepinginnya itu ya wajar aja, yang gambar itu yang simpel-simpel, tapi dia bilang nggak ada yang lebih payah lagi kak. Gitu aja. Setiap orang memang memiliki cerita sendiri ketika mengikuti satu event. Apalagi event yang dihadiri Stephen bukan event biasa. Ada ribuan saingan yang akan dihadapinya. Tapi itu bukan menjadi penghalang baginya untuk menjadi yang nomor 1. Banyak hal menarik yang selalu terjadi setiap mengikuti perlombaan. Seperti yang dituturkan orang tua Stephen berikut ini. Memang kalau awal-awalnya ikut perlombaan itu harapan untuk menang, namanya juga belajar ya. Ingin berprestasi seperti anak-anak lain. Atau ingin mendapat juara, ya itu udah tentu. Cuma kalaupun tidak juara, awal-awalnya pasti dia sedih. Cuma dia orangnya kan agak pendiam, nggak banyak
bicara. Kalaupun dia tidak juara, memang dari mukanya udah pasti kecewa. Nah, cuma ya namanya juga perlombaan, sebelumnya kita udah kasih pengertian, lomba itu tidak harus juara, juara itu bukan segalanya. Ya biasanya sih nggak masalah kalau memang pun tidak prestasi, berarti tandanya dia harus lebih giat belajar. Untuk jadi juara itu tidak gampang ataupun tidak istilah bin salabin langsung jadi. Jadi satu motivasi yang sering saya kasih, kalau misalnya ingin terus ataupun berprestasi itu harus punya kemauan yang lebih tinggi ataupun sifat yang ingin belajar terus dan tidak menyerah. Jadi biarpun tidak juara itu malah menjadi cambuk untuk dia lebih giat lagi atau lebih rajin lagi untuk berkreasi lebih jauh. Jadi biasanya kalau tidak juara pulang malahan dia akan lebih termotivasi, dilihatnya kira-kira apa kekurangan dia, terus karya dia dibanding dengan karya anak-anak lain gitu kan. Malahan lebih tergerak lagi untuk belajar lebih giat lagi, karena ya sifat Stephen itu memang agak pemalu, cuma dia orangnya yang pekerja keras, tidak gampang menyerah. Kalaupun dia jatuh, dia akan bangun lagi gitu, tidak akan istilahnya langsung down, saya tidak mau lagi, malah dia terus lebih giat, terus Pak ayo minggu depan kita coba lagi gitu. Jadi itulah salah satu sifat Stephen yang kita paling sukai, dia anaknya tidak gampang menyerah dan tidak banyak mengeluh. Hal yang unik dari dia, setiap diberi tema itu dia selalu bisa membuat karya yang lebih bagus lagi. Jadi dia nggak harus monoton sama gurunya. Misalnya ada tema, misalnya tema pemandangan gitu kan. Bilangnya, Kak nggak ada pakai air terjunnya, nggak ada pakai rusahnya. Kita harus pakai petani nggak? Dia bertanya. Padahal kita sudah menggambar gunung, rumah, misalnya gitu kan, kerbau atau orang-orangan sawah. Dia bertanya lebih bagus lagi gitu. Jadi dia menciptakan karya lebih bagus lagi. Banyak hal yang selalu diceritakan Stephen kepada keluarga ketika akan menghadapi perlombaan. Memang rasa gugup akan muncul ketika akan diperhadapkan kepada ratusan orang. Dan inilah yang selalu diceritakannya kepada orang tuanya. Kalau misalnya eventnya besar, pasti cemas. Apalagi kadang event nasional ya, ataupun event yang dibuat dengan skala besar bisa sampai ribuan. Begitu nengok begitu banyak orang, aduh Pak, ini kok banyak kali, dari mana aja mereka katanya kan. Jadi mana dia ada sedikit kurang percaya diri ya kalau melihat banyak peserta. Cuma ya itu kan semua harus dia hadapi, biarpun pesertanya itu 1 orang ataupun 2 orang ataupun ribuan orang, yang penting dia berkreasi dengan jujur, dia berkreasi dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin gitu. Jadi ya lebih sering kalau misalnya lombanya itu mendadak atau apa, ya kadang dia suka mengeluh, aduh nggak sempat kita mempelajari lebih jauh ya, kira-kira apa yang mau kita gambar. Itu kadang ya itu durasi waktu itulah kadang yang sering dia keluhkan. Yang saya tahu, dia pasti minta bertanya, Kak, bagaimana komposisi warna, yaitu cara pencampuran warna, cara penggoresan sebuah karya dari awalnya itu bagaimana, terus menciptakan karya dan ide baru itu bagaimana. Dia selalu bertanya seperti itu. Dia tidak pernah mempunyai masalah ya, selama ini dia tidak pernah mempunyai masalah. Ya mudah-mudahan sampai seterusnya dia tidak punya masalah. Hasil karya Stephen tidak hanya menjadi koleksi di rumah, namun Stephen juga memperjualbelikan karyanya. Untuk berkreasi, Stephen selalu didampingi orang tuanya. Namun, pernahkah Stephen mengajak keluarganya untuk berkreasi bersama? Kalau diajak untuk berkreasi bersama sih, karena dia selain belajar dari gurunya, itu kan seminggu sekali.
Terus hampir tiap hari tidak pernah absen. Dia latihan itu dari mulai malam jam 7 sampai menjelang dia capek mau tidur. Jadi kalau kita menampingi dia, ya memang kita tidak terlalu mencampuri apa yang dia mau buat. Cuma kita sekedar menampingi. Kadang kita suka juga dimintanya pendapat. Pak, kalau kira-kira begini gimana ya gitu. Jadi kita sebagai orang tua sih hanya memberikan pandangan sesuai dengan kemampuan kita gitu aja. Jadi, kalau diajak bersama sih lebih sering kalau misalnya ada lomba yang kan sering ada juga lomba orang tua dan anak. Ya disitulah kadang kita harus bekerja sama di sana. Jadi ya bisa juga untuk belajar bersama. Jadi awalnya kita yang buta tentang warna, tentang melukis ini, ya lama-lama kita ikut sedikit banyak ikut tahu gitu. Selain menuangkan hobinya di atas kanvas, krayon, dan kertas origami, Steven yang memiliki segudang piala ini juga memiliki hobi renang. Sejak kecil juga, karena dapat menyehatkan tubuh sama teman-teman, ayah dan adik. Selain di seni, dia suka olahraga, apalagi renang. Ya, jadi dia suka berenang kalau waktunya ada senggang ataupun tidak ada event lomba ataupun libur, dia selalu minta diantarkan untuk berenang. Kalau dia membagi waktu untuk kegiatan sehari-harinya, kurasa nggak masalah ya, karena jadwal sekolah tetap sekolah, les pelajaran sekolah tetap ya, pulang dari sekolah istirahat les. Jadi pulang sorenya dia biasanya bermain atau berkumpul dengan teman-temannya di lingkungan sekitar, main-main, habis itu istirahat. Ya di selang-selang istirahat lah itu kadang dia melakukan kegiatan hobinya gitu. Jadi antara jam 7 sampai menjelang tidur lah, biasanya dia suka melukis, menggambar atau berkreasi dengan yang lainnya gitu. Dalam bidang renang, Steven yang merupakan anak sulung dari 2 bersaudara ini mengaku bahwa renang hanyalah hobi sampingannya ketika ada waktu senggang. Steven tidak ada mengikuti ekstrakurikuler atau les khusus untuk renang. Meskipun saat ini anak-anak banyak bermain ke tempat rekreasi tanpa didampingi orang tuanya, namun berbeda dengan Steven. Meskipun dikenal sebagai pendiam, Steven juga sering menceritakan kegiatan sehari-harinya kepada orang tuanya. Karena menurut Steven, keluarga merupakan tempat membagikan keluh kesah yang kita rasakan sehari-hari. Kalau kegiatan sehari-harinya anaknya ini kan agak agak pendiam ataupun pemalu, tapi dia pun begitu, dia banyak teman. Dia disenangi sama teman-temannya karena gampang diajak bergaul, ya kan, cepat akrab dengan orang. Paling yang dia ceritakan ya kalau pulang sekolah, mata pelajaran sekolah dia, misalnya Pak, tadi matematika sulit loh, ataupun Pak tadi di sekolah kita bikin ini loh gitu. Jadi kita sebagai orang tua, saya juga sering memposisikan ya, sebagai tempat dia untuk Tuhan atau untuk dia cerita apa yang dia alami sehari-hari, apa yang dia inginkan. Kita sebagai orang tua ya wajib mendengarkan keluhan dia ataupun wajib kita memberikan arahan atau masukan yang positif. Namun, bagaimana tanggapan dan harapan orang tua terkait cita-cita Steven yang ingin menjadi seorang pelukis internasional? Bagus sih, apalagi cita-citanya kan positif ya. Memang banyak yang bilang, apa sih nanti kalau udah gede jadi pelukis? Kan nggak semua pelukis itu bisa sukses ya. Jadi kita sebagai orang tua memang cita-cita anak-anak itu bisa apa aja. Bisa dia mau pelukis, bisa mau jadi pilot, jadi tentara. Jadi sepanjang cita-citanya itu pelukis ataupun cita-cita yang lain, kalau positif kita dukung aja. Jadi kedepannya nanti kalau gede dia mau jadi sesuai yang dia cita-citakan pun syukur. Kalau enggak kan nggak harus pelukis juga. Kalau dia minatnya di seni kan bisa kadang bisa arsitek, ya bisa berkarya di bidang lain. Tapi ya kita dukung aja terus. Harapannya
Ya jadi dah Stephen apa aja. Jadi jangan Stephen itu menjadi seseorang ataupun menjadi orang yang diinginkan orang lain. Jadilah Stephen sesuai dengan hati nurani dia. Kalau ingin melukis, lukis. Kalau ingin berkreasi, kreasi. Ingin berenang, renang. Tapi jangan menjadi Stephen yang karena dituntut sama orang tua ataupun dituntut karena keinginan orang lain gitu. Jadi happy-happy aja dia gitu. Harapan saya sih untuk Stephen nggak muluk-muluk ya gitu kan. Yang penting dia bisa berani menjadi diri dia sendiri. Terus pun dia mau berkreasi lebih bagus lagi. Ciri khas Stephen itu kan di tangan kidalnya gitu kan. Jadi hal yang menarik dari dia itu di tangan kirinya itu yang membuat dia inspirasi dia itu tinggi.